Tapi apakah kira-kira penyalipan itu memang ada dalam skenario Tuhan? Itu yang dipersoalkan. Saudara-saudara, jadi benar bahwa pembunuhan itu adalah rencana setan. Ya, dari awal setan itu bapak segala pembunuh. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan tetap merajalela? Kalau Tuhan itu ada, kenapa tetap ada genosida orang-orang Kristen di Nigeria? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan ketika Israel difitnah katanya genosida, padahal yang genosida justru di Nigeria? Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, namun seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen, kriteria kebenaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran dalam pengajaran, ortodoksia. Ortos itu artinya lurus, doksa di sini diterjemahkan pengajaran. Pengajaran yang lurus. Terkait dengan pengajaran yang lurus adalah ibadah yang lurus atau penyembahan yang benar, penyembahan yang lurus, yaitu ortolatria. Dan yang ketiga, buah-buah dari pengajaran yang lurus dan penyembahan yang lurus, pengajaran yang benar dan penyembahan yang benar itu adalah ortopraksia, perilaku hidup yang benar atau yang lurus. Ini menjadi tolok ukur dalam sepanjang khotbah-khotbah Yesus, bahkan perjumpaannya dengan berbagai macam komunitas. Di mata Yesus, orang Farisi itu ajarannya lurus. Maka dikatakan duduk di atas kursi Musa, telah duduk di atas kursi Musa. Artinya duduk di kursi Musa itu ketika dia mengajar itu bisa didengar, ayatnya tidak salah, kitabnya benar, metode pengajarannya benar, tapi jangan dicontoh kelakuannya, jangan dicontoh kemunafikan cara ibadahnya, sebab dia suka pamer kesalehan di pinggir-pinggir jalan. Jadi Kristus mengkritik orang Farisi itu kritikannya bukan pada ajaran, tetapi pada buah dari pengajaran itu yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan, bahkan seringkali bertolak belakang dengan yang diajarkan. Sebaliknya orang Samaria itu perilakunya dipuji baik, sampai Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi Yesus tidak pernah kompromi dengan penyimpangan orang Samaria. Di mata Yesus, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menjadi tolok ukur kita sampai hari ini. Bahkan dalam khotbah Yesus yang kita kutip saat ini, ketika Yohanes melaporkan ada orang yang bukan dari murid kita, bukan dari pengikut kita, mengusir setan atas namamu, dan Yohanes mencegah dia.
Pertanyaannya sekarang, mengusir setan atas nama Yesus berarti dia kan percaya Yesus. Lalu kenapa dia belum menjadi pengikut kita? Kan begitu. Jadinya dia percaya Yesus, di dalam dirinya ada benih iman tentang Kristus. Bahkan setan pun diusir, setannya pergi. Nah, sementara coba bandingkan, orang yang berada dalam komunitas Yesus pun masih bisa dirasuki setan. Jadi artinya iman yang belum sempurna secara ortodoksia, tetapi karena dihayatinya begitu sempurna, artinya dia benar-benar mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, maka setan pun lari. Tetapi coba kita bandingkan, dalam Alkitab kita membaca misalnya ketika Yudas menyerahkan Yesus, apa yang dicatat oleh Lukas pasal 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Sampai akhirnya Yesus diserahkan. Ya kan? Berarti Yudas yang sudah masuk dalam komunitas Yesus itu ternyata bisa dirasuki setan. Satu contoh lagi, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Coba konteksnya ini, coba kalau Anda perang ayat ini kan bingung sendiri. Jadi untuk apa Petrus disebut Yesus, "Hai nyala kamu iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku." Batu sandungan apa yang dimaksud? Batu sandungan untuk Yesus pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Jadi Yesus mencoba menghardik Petrus karena kamu menghalangi rencana aku harus menyelesaikan pekerjaan Bapakku di Yerusalem. Dan itu adalah puncaknya penyaliban. Sementara ketika Yesus mau diserahkan, iblis masuk ke kepala Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus, dan itu terjadi. Pertanyaannya, iblis itu maunya apa? Menghalangi penyaliban atau menginginkan penyaliban itu terjadi? Lah ini nggak usah dianggap terlalu serius, namanya iblis itu nggak terlalu pinter kok. Iya toh? Di dunia ini tidak ada yang maha kuasa, yang maha berdaulat, yang maha menentukan kecuali Tuhan. Banyak orang membangun teologi itu tidak bisa membedakan antara metafora. Metafor itu perumpamaan dengan hakikatnya. Makanya orang pada bingung. Saudara-saudara, di dalam ilmu filsafat itu ada cabang yang namanya teodise. Teodise itu apa? Teodise itu realitas kejahatan dan hubungannya dengan theos. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan tetap merajalela? Kalau Tuhan itu ada, kenapa tetap ada genosida orang-orang Kristen di Nigeria? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan ketika Israel difitnah katanya genosida, padahal yang genosida justru di Nigeria? Nah ini nyerempet-nyerempet sedikit lah. Karena apa? Karena media sosial selalu dikuasai oleh roh-roh di udara. Benar apa tidak? Nah saudara-saudara, teodise mencoba menjawab itu. Di mana Tuhan ketika terjadinya kejahatan? Itu mau dijawab, apakah Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan tetap maha kuasa, Tuhan tetap berdaulat. Tapi kenapa ada kejahatan? Karena ada pilihan bebas. Itulah yang disebut free will. Itulah kenapa maka buah pengetahuan itu namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini ada pilihan, saudara-saudara. Pilihan itu yang membuat realitas kejahatan tetap ada,
di dunia. Sebab kalau tidak ada pilihan bebas, tentu di situ tidak ada penghakiman. Karena semua sudah ditentukan, ini yang jahat, ini yang baik, itu satu. Yang kedua, agama-agama di dunia ini ada yang mencoba menuntaskan jawaban. Ini kita belum ngomong Alkitab dulu, kita ngomong ilmu agama-agama dulu. Saya biasanya kalau ngomong Alkitab paling akhir, karena bagi saya Alkitab itu yang tertinggi. Yang tertinggi jangan ditaruh di depan. Yang ditaruh di depan itu yang kopral-kopral, yang prajurit-prajurit gitu ya. Yang tertinggi itu adalah kesimpulannya. Karena apa? Kadang-kadang kita ini membandingkan Alkitab dengan kitab suci orang, itu enggak sebanding dan itu keliru. Keliru secara metodologis. Karena apa? Kitab suci itu kitab dari paling tidak masa penulisannya 1400 tahun. Dari zamannya Musa, abad ke-14 sebelum Masehi sampai sebelum wafatnya Rasul Yohanes di Efesus tahun 96 Masehi. Jadi surat-surat Yohanes, Injil Yohanes, Wahyu Yohanes harus ditulis sebelum tahun 96. Kurun waktu yang panjang ini bahasanya berbeda-beda, konteks sosialnya berbeda-beda. Bahasa di zaman Musa tentang nama-nama tahun baru, kalender, perayaan Paskah berbeda dengan setelah zaman pembuangan. Ketika Yunani dengan Alexander Agung menguasai wilayah dunia termasuk Timur Tengah, saat itu bahasa Yunani mulai dipakai sebagai lingua franca. Tahun 323 Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah. Tidak lama sesudah itu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Sejak saat itu Yunani melengkapi bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu bahasanya Taurat, kitab nabi-nabi. Setelah pembuangan Babel, bahasa Aram kerajaan mulai mendampingi bahasa Ibrani, dan itulah yang dikenal pada zaman Yesus, Ibrani, Yunani, Aramaik. Ketika tahun 63 sebelum Masehi Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem dan kemudian Roma menguasai Israel, bahasa Latin menjadi bahasa administrasi kerajaan, mulai mempengaruhi nama-nama orang. Namanya Yohanes atau Yohanan yang disebut Markus. Markus itu nama Latin. Saul atau Saulus disebut dengan nama Latin Paulus. Itu karena apa? Karena multikultural dan multibahasanya peradaban di zaman Alkitab. Lalu terus dibandingkan satu kitab yang diyakini turun dari surga, kan diyakini bukan dibuktikan. Lah kenapa keyakinan disamakan dengan fakta sejarah? Ini tidak berimbang cara seperti ini. Salah-salah kalau salah menafsir, beda menafsir masuk penjara. Kan rugi sendiri. Marilah kita perdalam iman kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Jangan menggunakan dasar yang lain. Tapi kalau memperlengkapi ilmu dengan yang lain-lain boleh, tapi jangan salah metodologi. Itu saudara-saudara. Nah sekarang kembali kepada agama-agama yang mencoba menuntaskan kejahatan itu, bagaimana dijawab? Kenapa eksistensinya masih ada? Dulu ada agama namanya Zoroastrianism. Zoroaster itu mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini ada dua penguasa yang baik dan satunya penguasa yang jahat, Ahura Mazda Ahriman. Itu agama Persia kuno. Maka perbuatan baik, perbuatan jahat itu akan terus-menerus berperang sampai akhir dunia. Pertanyaannya, apa Tuhan itu maha kuasa? Masa ngelawan setan aja gak menang-menang? Benar gak?
Dan cara pikir dualistik ini mempengaruhi sadar atau tidak sadar cara kita berteologi. Misalnya pandangan yang mengatakan Tuhan itu maha suci, itu sangat benar dan pasti benar. Manusia penuh dosa, tanpa dibuktikan sudah terbukti sendiri, iya kan? Kalau itu terjadi benar kan? Tapi pertanyaannya, Tuhan yang maha suci, manusia itu penuh dengan dosa, tidak bisa bertemu. Supaya bisa bertemu harus ada korban pengganti. Ya toh? Harus ada korban pengganti. Jadi gimana Pak? Jadi Allah harus mengirimkan putranya ke dunia untuk menjadi korban penebus dosa. Terus saya tanya, mulai kapan Tuhan terikat dengan keharusan? Kalau kamu mengatakan Tuhan harus, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena diikat oleh hukum alam. Ayo pikir lagi yang lebih dalam. Iya kan? Jadi salib itu adalah puncak kasih Allah kepada dunia. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk berhutang pada setan. Setan itu kecil, tidak terlalu cerdas. Bisanya cuma ganggu-ganggu. Perhatikan ini saudara-saudara, makanya dengan demikian kalau dikatakan bahwa setan maunya apa? Maunya penyaliban terjadi apa tidak? Atau maunya jangan sampai Yesus pergi ke Yerusalem. Maka dia bingung sendiri. Dia mempengaruhi Petrus. Makanya Petrus pikirannya mencegah Yesus ke Yerusalem. Tapi pada waktu yang lebih mendesak lagi, dia masuk ke kepala Yudas sampai menyerahkan Tuhan Yesus, dan itu terjadi. Itu bukti kebingungan setan. Dan itu bukti bahwa setan tidak bisa mengalahkan Tuhan itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Nah, kita lihat sekarang. Makanya kalau membaca Alkitab itu ya perspektifnya mesti lengkap, bukannya sekedar ayat per ayat. Aku telah ditebus dengan harga yang mahal. Aku telah dibeli, misalnya Rasul Paulus. Apakah Tuhan membeli Paulus, kemudian Paulus kehilangan eksistensinya? Membeli, menebus di sini beda dengan menebus di Pegadaian. Ini ungkapan-ungkapan ritus ya, yang sebetulnya puncaknya itu adalah kasih yang mendekatkan. Makanya kata korban dalam bahasa Ibrani itu aslinya dari kata kereb. Kereb itu artinya dekat, bahasa Arabnya karib. Sahabat karib, sahabat dekat. Jadi sebetulnya hakikat korban itu mendekatkan manusia dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, kembali lagi kepada pertama itu adalah pengajaran. Jadi pertanyaannya, setan itu tidak maha kuasa. Itu betul. Karena itu kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Ya memang Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi agar ada yang namanya moralitas. Moralitas itu kan dilakukan penilaian toh. Kalau misalnya Anda ikut ujian, soalnya 10, lalu salah 1, kan dapat 9. Tapi kalau Anda tidak pernah ikut ujian, ya nggak pernah dapat nilai. Malaikat pernah ikut ujian? Tidak pernah. Manusia sesalah apapun ikut ujian, makanya pernah jatuh tapi bangun lagi. Ada pertobatan di situ, saudara-saudara. Jadi kita baca misalnya Tuhan mengizinkan kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 12. Ini konteksnya ketika Tuhan mengatakan kepada iblis, karena di antara anak-anak Allah itu ada iblis menghadap dan dia baru keliling dunia. Lalu Tuhan mengatakan, coba lihat hambaku Ayub, kesalehannya luar biasa. Iya mesti aja karena engkau berkati dia, coba kalau kau tarik berkatnya. Kira-kira konteksnya seperti itu ayat 12. Maka Tuhan berkata kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Jadi iblis mencobai Ayub itu seizin Tuhan. Jadi tidak pernah iblis memiliki rencana otonom pada dirinya sendiri. Tetapi itu semua seizin dengan Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan tidak sebanding dengan setan. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan iblis, karena Tuhan itu maha kuasa. Ini ndak usah ngomong Alkitab, belajar filsafat aja selesai. Kadang-kadang kalau ayat Alkitab dipertentangkan satu sama lain, hati saya dongkol sekali. Ini ilmunya pas-pasan, tapi ngomongnya terlalu terlalu pede. Kita tidak mikir bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, yang kita perdebatkan, yang kita jadikan kontroversi, itu selalu diintip oleh orang lain, dan itu akan dijadikan apa? Dijadikan alat untuk membuli kekristenan. Karena itu awasilah tanda-tanda zaman, tapi juga awasilah dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, lalu yang kedua, soal bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya, Tuhan memberikan kasus yang tadi kita baca. Yohanes kan lapor, Yohanes kan maunya baik, maunya kemurnian iman. Itu orang yang belum lulus pelajaran katekisasi di gereja, masa bisa mengusir setan atas nama Yesus? Lah berarti kan ada iman. Coba bandingkan mereka yang di dalam Kristus saja, sebetulnya juga kalau tidak benar-benar bersandar pada Kristus, setan masih bisa masuk. Apalagi angin pasti setan aja bisa masuk, apalagi masuk angin, ya kan? Nah, saudara-saudara, maka Yesus katakan jangan kamu cegah dia. Sebab seorang tidak mungkin melakukan mujizat sekaligus, mujizat atas nama Yesus sekaligus mengumpat. Karena ada iman di situ. Ketika 70 murid itu datang melaporkan kepada Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu. Itu Yesus tidak menanggapi terlalu heboh. Bukan itu yang dihebohkan. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi kejatuhan setan itu sebagai awal terbukanya berita gembira tentang Kristus. Itulah sebabnya di dalam peperangan rohani biasanya sebelum suatu daerah itu dimenangkan bagi Tuhan, biasanya terjadi setan-setan ditaklukkan dulu. Seorang pekabar Injil dan seorang yang sangat saleh namanya Hilarion, Alkitis Hilarion. Dia melayani orang-orang Arab pada masanya abad keempat. Ketika dia berjalan di perkampungan-perkampungan Arab, tiba-tiba ada banyak orang-orang Arab bermanifestasi. Dia rebah jatuh karena dia terbebas dari Dewi Afrodit, Dewi Lata, Usa dan Manat. Itu tercatat dalam sejarah gereja, Historia Ecclesiastica. Jadi bukti profetik pengusiran setan itu sejak awal terjadi. Ketika Yesus mengatakan kamu akan mengusir setan atas namaku dan seterusnya, dalam sejarah gereja dan diteruskan sampai hari ini. Maka di gereja-gereja timur bersamaan dengan baptisan itu adalah penengkingan setan. Jadi setan itu jangan terlalu diremehkan. Karena apa? Kita tidak waspada terhadap setan. Nah, ada banyak gereja-gereja modern yang meremehkan setan. Ya sudahlah, itu enggak ada, itu hanya kebetulan, gitu. Tapi ada gereja yang terlampau membuat setan GR. Nah, ini kan, jadi setan itu biasa-biasa aja lah. Dia enggak maha tahu. Karena itu dia bingung. Dia maunya
menggagalkan salib atau tidak. Intinya setan itu ingin membunuh Yesus. Pikirannya ketika Yesus mati dibunuh, itu akhir dari segala karya Yesus di muka bumi. Setan gak mikir kalau dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Jadi setan itu salah sangka. Saudara-saudara, jadi benar bahwa pembunuhan itu adalah rencana setan. Ya, dari awal setan itu bapak segala pembunuh. Tapi jangan buat setan terlalu GR. Semua yang terjadi di alam ini tidak ada yang lepas dari apa yang disebut sebagai ketentuan dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tetap aktor utamanya, yang lain-lain cuman figuran. Kita sama setan sama-sama figurannya. Maka yang berperang dengan Tuhan dengan setan, yang berperang itu kita lawan setan. Ayo, berani apa tidak? Kalau berani lawan setan, jangan suka menghasut. Ya, jangan suka mengadu domba sesama Kristen. Itu caranya kita lepas dari setan. Di satu pihak kita sudah diberi kecerdasan, kepintaran, ya kan? Tapi setan sudah bingung ini. Bingung itu ketika orang Kristen argumentasinya nggak terbantah lagi. Ya toh? Apa yang kira-kira setan lakukan? Memainkan emosi kita supaya kita marah. Lah ketika marah satu frekuensi dengan setan, karena setan itu suka naik darah. Benar apa tidak? Yang kedua, egomu yang dimainkan. Wah, kamu lebih hebat dari dia, kamu lebih luar biasa dari dia. Dan biasanya itu penyakit jemaat yang suka menyesatkan pendetanya. Karena apa? Pendeta itu biasa jatuh, pendeta juga manusia. Kadang-kadang tidak tahan sanjungan. Apalagi yang di atas. Ya, apa ya? Pasti ya-nya ini. Benar enggak? Maka kita saling menjaga. Maka saudara-saudara, seorang tokoh itu selalu mengalami kesepian. Mengapa kesepian? Ini jangan contoh Alkitab dulu, contoh duniawi aja lah. Saya suka yang duniawi-duniawi begini. Supaya Alkitab nggak tersentuh. Enak aja yang lain nggak boleh disentuh. Alkitab selalu dijadikan bahan bulian. Saya ingin memprotek Alkitab dari bulianmu. Maka saya tidak usah membaca Alkitab dulu. Kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, cukup membaca Flavius Josephus. Kalau sekedar mengatakan yang dikorbankan itu siapa, cukup Anda membaca The Dead Sea Scroll, naskah dari Gua Keempat. 2100 tahun yang lalu, Kejadian pasal 22 ayat 2 bunyinya tetap sama. Wa yumerkhahna et binecha et yehiteka asr akapta et yitsah. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Iska. Itu ada di dalam naskah Masoretik abad ke-10 Masehi, ada di dalam The Dead Sea Scroll abad pertama sebelum Masehi, ada Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi. Baik itu Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria, Iska bunyinya sama. Kalau pada perbedaan, satu-satunya Samaria. Wilayah lika el eret hamore, dan bawalah dia ke tanah More yang ditafsirkan Gerisim. Lalu di dalam Taurat Yahudi Kristen berbunyi wilayah lika el eret hamurya, bawalah dia ke tanah Muria, yaitu di Yerusalem. Itu karena apa? Jawabannya karena orang Samaria sakit hati ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi bisa dirunut secara historis. Nah, saudara-saudara, namun kita bisa melihat begini. Tapi apakah kira-kira penyalipan itu memang ada dalam skenario Tuhan? Itu yang dipersoalkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Bambang baru ngomong sekarang? Biar reda dulu. Nanti kalau hingar-bingarnya belum reda, saya diangkat,
dibenturkan dengan yang lain, masuk lagi dengan skenario setan yang kurang cerdas tadi. Makanya jangan kalah cerdas dengan setan. Satu syaratnya pertama, jangan gila sanjungan. Yang kedua, ya toh, jangan gampang marah. Yang ketiga, ya, waspada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Selalu dekat, konfirmasi sama Tuhan, ini maksudnya apa. Itu yang terjadi saudara-saudara. Lalu, tapi di atas semua yang kita bicarakan sekarang, saya tetap tidak berani untuk mengatakan, semudah mengatakan hitam atau putih. Karena kalau Tuhan semua itu bisa kita tuntaskan dengan akal kita, dia tidak lagi menjadi Tuhan yang maha kuasa. Karena semua di bawah akal pikiran kita. Coba tentang salib. Salib itu adalah hukuman di zaman Romawi, bahkan di zaman Persia sudah ada. Tapi coba sekarang baca satu ayat saja. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, coba. Kejadian pasal 3 ayat 15 itu bicara tentang nubuat permusuhan setan dengan keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bukan saya, tapi bapak-bapak gereja, para leluhur iman kita mengatakan ini implisit berbicara tentang nubuat penyalipan. Yaitu apa? Bahwa keturunan Hawa, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, tapi ular akan meremukkan tumitnya. Tumit di situ adalah tumitnya Yesus. Maka ini berbicara tentang penyaliban, ya kan? Tapi pertanyaannya, loh, bukankah hukuman model salib itu baru terjadi di zaman Persia? Saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana orang Yahudi menafsirkan ini? Orang Yahudi menafsirkan ini misalnya, saya selalu memberi referensi, jadi tidak hanya sekedar kitabnya Kristen, tapi juga tafsirnya Yahudi. Kenapa? Karena kita berbagi kitab sama Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya cuma perjanjian lama, kalau kitab perjanjian lama dan baru. Kenapa ada yang baru? Karena nubuat Yeremia pasal 31 ayat 31 dan sampai dengan 33 sudah dikehendapi bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Israel dan dengan Yehuda. Perjanjian baru. Makanya kitab suci kita disebut perjanjian baru. Bagi orang Yahudi misalnya dalam salah satu targum, peperangan antara keturunan Hawa, maksudnya umat manusia, dengan iblis. Katanya targum begini. Ketika Israel, kenapa dikatakan Israel di situ? Karena tumit itu akeb dalam bahasa Ibrani. Dan itu satu akar kata dengan Yaakov, nama Yakub. Siapa yang diubah jadi nama Israel? Yakub. Siapa yang mengubahnya? Tuhan. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikut dunia medsos yang mengatakan, yang menyebut Israel dengan Israel. Tidak boleh. Sekalipun itu guyon, itu guyonan yang tidak bernilai teologis. Karena Tuhanlah yang mengubah nama Yakub menjadi Yisrael. Tidak boleh kita mengatakan Israel. Ya kan? Ingat sama saya, tidak boleh mengucapkan Israel. Sekalipun itu hanya guyonan. Guyonan yang tidak lucu di mata Tuhan. Ya. Jadi diubahlah nama Israel. Maka orang Yahudi membatasi dulu dari Yakub. Yakub melawan siapa? Melawan setan. Berarti Israel melawan setan. Ketika Israel setia pada Taurat, maka setan yang terluka. Namun ketika Israel mulai meninggalkan Taurat,
maka iblis yang terluka. Kejadian itu akan terus berulang-ulang, terus berulang dan berulang. Pertarungan antara Yetzer Hara dan Yetzer Hatov, antara kebaikan, hasrat kepada yang baik dan hasrat kepada yang jahat, terus menerus akan berulang sampai hari-hari Sang Mesias. Jadi karena Israel sekarang belum menerima Yesus sebagai Mesias, maka pertarungan itu masih terus berlangsung sampai datangnya Mesias. Tapi bagi kita orang Kristen, Mesias sudah datang. Maka Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, seorang Gunaikos. Itu mengingatkan bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang dibuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi kekristenan itu fulfillment dari Yudaisme. Maka tidak bisa kita memisahkan kekristenan dari akar Yahudinya. Namun jangan hanya berhenti sampai Yahudi. Kalau berhenti sampai Yahudi, Anda tidak ketemu dengan Sang Mesias, karena Mesias belum datang. Maka saya ingatkan kemarin apa yang menjadi inti dari seminar kita. Yahudi menilai Kristen, Kristen menilai Yahudi dan Islam, Yahudi menilai Kristen dan Islam, Islam menilai Yahudi dan Kristen. Sama-sama fair, ya kan? Jadi bagaimana penilaian Islam terhadap Yahudi dan Kristen? Penilaiannya, orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang sesat. Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Islam. Wahumun nasaro alladzina dolu anil Islam. Jadi Yahudi dimurkai Allah, laknatullah. Kristen dolin, tersesat dari jalan Islam. Jangan marah, itu kan perspektif Islam, ya kan? Sekarang perspektif Yahudi terhadap Islam dan Kristen. Kita selalu fair kita. Coba baca Hilkot Rambam 149. Ini Kristen sekarang harus pinter-pinter tentang Yahudi. Karena apa? Karena sekarang Yahudi juga lagi manggung, apalagi kalau sekarang Israel nanti menang. Ya kita lihat sekarang apa yang menjadi apa. Ini kurang berapa menit ini? Oke. Jadi saya pikir kalau orang Mundar Mandir begitu waktunya sudah mulai habis. Ya, yang pertama, bagaimana Rabi Moshe ben Maimon itu hidup di abad pertengahan. Dia mengatakan, kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim dengan harapan menarik mereka kepada agama kita, kepada iman kita. Karena Kristen itu apapun mereka kalau diarahkan ke jalan yang benar, mereka akan menerima Taurat dari tafsiran kita. Karena kitabnya Kristen itu sama persis dengan kitabnya kita, hanya tafsirannya menyimpang. Jadi orang Kristen di mata Yahudi itu salah tafsir. Lo fair toh? Sekarang saling menilai kan? Dan saya cuma jadi juru bicara. Saya tidak hanya ngomong dari perspektif saya sendiri. Sekarang bagaimana dengan Islam? Tanya kepada Rambam, Rabi Moshe ben Maimon. Tapi kamu dilarang mengajarkan hukum-hukum ini kepada Yismaelim. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui bahwa Taurat ini berasal dari Tuhan. Dengan tidak mengakui Taurat berasal dari Tuhan, mereka menuduh Taurat sudah dipalsukan. Kalau cocok dengan mereka, Taurat diambil. Misalnya Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Hiko mamtakim wekulo mahmadim. Ya toh? Mahmadim itu dikatakan Muhammad.
Zehdoti wa Zahrai binut Yerusalem. Ini Nabi Muhammad langsung viral di mana-mana. Ya toh? Saya beda itu cuman mirip kata-kata, sama dengan Naruto sama Naruto, nggak ada hubungannya. Makanya kalau orang Kristen itu salah tafsir, Islam itu salah kitab. Ini perspektif Yahudi. Nah, sudah toh, Kristen dinilai sama Yahudi, Islam dinilai sama Yahudi. Islam juga menilai Yahudi dan Kristen, sekarang ganti. Kita yang menilai, ya kan? Di mata kita orang Yahudi itu saudara dalam Tuhan, dalam penantian. Saudara dalam penantian, karena masih menantikan juru selamat. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. Kenapa monoteisme Abraham? Monoteisme yang terendah itu monoteisme setan. Monoteisme setan itu cuma bisa menghitung 1, 2, 3, hanya itu. Itulah yang disebut numeric monotheism atau satanic monotheism. Bisa saja mereka percaya tidak ada ilah selain Allah. Contohnya ISIS, benderanya la ilaha illallah. Saya tidak ngomong agama Islam loh, saya ngomong ISIS. Kalau ISIS saya katakan salah, negara mendukung saya, BNPT mendukung saya. Tapi kalau saya nyerang agamanya, kena undang-undang penodaan agama, bener nggak? Kita ini bermain cantik supaya tidak terjerat dengan tipu daya syaitonir rajim. Bener apa tidak? Nah makanya benderanya la ilaha illallah, tapi sebenarnya la ilaha illallah juga ada dalam Alkitab. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ya. Itu ada di dalam Risalatu Bulus Rasulil awal ila ahli Korintus. Wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Tapi setan itu bapa segala pembunuh, maka hasilnya adalah pembunuhan demi pembunuhan. Tapi Tuhan itu satu. Makanya jikalau engkau bisa mengatakan Tuhan satu, jangan bangga dulu. Yakobus pasal 2:19, kamu mengatakan Allah itu hanya satu, itu baik, tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Benar apa tidak? Maka karena setan itu hanya berekrar, imannya diekrarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, gitu kan? Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Kalau sekedar itu semua agama sama. Tetapi setan juga bisa itu. Makanya jangan hanya bicara, tapi berbuat demi imanmu. Itulah iman tanpa perbuatan mati. Maka monoteisme kedua, ini monoteisme Abraham. Abraham berangkat dari Ur, belum tahu alamatnya, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ketika Abraham belum sampai ke janji itu, dia masih di Mesir, istrinya disenangi Firaun, dia sampai di tanah Filistin, sampai kemudian barulah masuk ke Hebron, ke tanah Kanaan. Tapi Abraham tidak pernah menyanyikan alamat palsu. Artinya apa? Dia beriman bahwa Tuhan memberikan alamat yang benar. Dan akhirnya sekalipun dengan dinamika dan perjuangan, Abraham dibenarkan. Karena apa? Imannya berbuah perbuatan. Yang kedua, monoteisme Abraham. Baru yang ketiga, monoteisme yang terungkap dengan kedatangan Yesus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang dihargai Yesus, makanya jangan kamu cegah dia. Yang kedua, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Katanya Sun Tzu, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan selalu kurang. Dan yang terakhir, Yesus katakan, kalau kamu memberi saya secangkir air, seperti Pak Erwin,
kamu tidak kehilangan upahnya. Di mata Tuhan tetap seorang yang berbuat demi Kristus itu mendapatkan upahnya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata, Tuhan, dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11, sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31, Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus juga menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Yohanes 5 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika perjanjian lama berbicara mengenai Mesias, perjanjian lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan dia adalah kegenapan perjanjian lama mengenai Mesias Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam perjanjian lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan,
Dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan Dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17.
8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleakhi 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah, dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa Dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut, yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat.
Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus, mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan. Matius 1 ayat 18,20-21. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air. Matius 14 ayat 25 melipat gandakan roti. Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta. Yohanes 9 ayat 7 membuat orang lumpuh bisa berjalan. Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan. Markus 5 ayat 1-20 menyembuhkan berbagai penyakit. Matius 9 ayat 35 dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian. Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18. Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the
is come. Let earth